Sampai 600. Heli YouTube, selamat datang channel Mobi. Masih di Heli City ya. Video yang kemarin kami jalan-jalan naik helikopter ini melihat kondisi kemacetan setelah mudik selesai. Iya, ternyata nggak macet ya. Nonton video itu sampai habis yang sebelum ini. Sekarang kami ingin bahas helikopternya. Sekarang bersama dengan Kapten Edi. Kapten, apa kabar, Cap? Alhamdulillah baik, Om. Iya, penampilan sangat pilot sekali, luar biasa. Terima kasih. Luar biasa. Dan beliau ternyata juga instruktur. Ya. Struktur 4 keren deh. Nah, dan pilotnya beda. Biasanya pilot tuh pakai baju putih, baju hitam. Ya. Keren nih Heli City nih. Apabila Anda mau charter helikopter, mau jalan-jalan kemanapun, bisa naik helikopter, tinggal kontak Heli City. Nah, ini 505. Cap, ini mesinnya ada berapa? Kalau untuk Heli Bell 505 ini dia bermesin tunggal, jadi mesinnya cuma satu. Belum kawin ya? Ya. Single aja dia single engine. Single engine. Terus ini turbin. Nah, ini helikopter yang sama, jenis yang sama yang di ini kan, di Bali ya? Di Bali, betul. Urban Air. Waktu itu kami juga pernah naik itu, ada videonya, nonton itu juga kalau belum. Jadi tapi persis sama speknya ini. Persis sama. Untuk Yeah. 505 ini untuk dengan single pilot bisa muat 4 orang penumpang. 4 orang penumpang. Kalau single pilot. Single pilot. Nah, kapan dibutuhkan jadi pakai single pilot? Kapan dibutuhkan 2 pilot? Untuk 2 pilot sih sebenarnya mungkin cuma untuk training aja ya, karena ini digunakan untuk operasional di baik heli tour ataupun kerjaan yang lain. Biasanya single pilot operation. Oke. Jadi untuk training aja kita double pilot, setelah itu kontrolnya dilepas, jadi tinggal satu kontrol untuk single pilot. Karena ini sebelah kiri juga nggak ada kontrol apa-apa. Ya, karena tapi itu bisa dipasang. Iya benar. Bisa dipasang. Jadi Ya. Begitu dia seorang udah trainingnya selesai, kontrolnya dilepas, jadi single operation. Oke. Nah pertanyaan, kenapa kalau helikopter itu yang komen itu di kanan, bukan di kiri? Ada juga beberapa heli yang komennya di kiri, seperti EC130 itu di kiri. Jadi tergantung dari manufakturnya aja, dari pabrikannya. Oh, nggak tergantung negara mana gitu. Kalau Indonesia setir kanan gitu. Ya, nggak tergantung itu. Iya. Boleh nggak sih duduk di tempat? Boleh, silakan Ini Om. di pilotnya itu. Oh, saya. Nggak, saya boleh. Silakan. Bener? Iya. Muat, Kap? Muat? Muat? Lumayan lega ini. Iya, lega. Ya, lega. Ini joknya nggak bisa disenderin ya? Tegak begini Untuk aja yang emang ini ya? memang tegak. Ini bisa dimajuin, Kap? Bisa dimajuin. Ada Sama, ini kayak mobil dong? Ya, dimajuin aja. Ya. Sampai dia bunyi kok. Nah, tuh baru. Nah, segitu. Segini nih pasti. Ya. Asik. Cuma ini simple ya, nggak kayak ini ya. Ya betul, Fixed wing ini ya? sudah sudah pakai Glass cockpit. jadi lebih simpel. Lebih simpel dan lebih modern. Iya. Jadi kita sudah tidak lihat yang jarum-jarum, kita lihatnya di layar. Garmin ya? Garmin G1000. G1000. Iya. Ini canggih punya nih. Ini juga sudah dilengkapi air conditioner. AC. Pakai AC juga. Nah gini, kenapa pakai AC itu mewah? Karena ini pesawat kecil. Kalau pesawat kecil biasanya nggak pakai AC. Betul. Ya, ngeberat-beratin kadang-kadang gitu pakai AC. Betul. Nah, kenapa pesawat nggak apa-apa kalau nggak pakai AC? Karena terbangnya tinggi. Begitu terbang tinggi, di atas tuh lebih dingin. Lebih dingin. Jadi nggak butuh amat sebenarnya sama AC. Cuma begitu di darat butuh panas ya kan. Walaupun sebenarnya ada kipas angin besar di atas. Besar sekali. Ya besar sekali. Tapi tetap butuh AC juga. Nah ini kan layarnya buat navigasi segala macam. Untuk urusan engine juga ada di sini berarti ya? Ada di sini. Jadi ini untuk navigasi, ini salah satunya untuk engine. Oke. Ini radio. Ini radionya include juga di sini. Oh, ada jadi juga? ada 2. Radio yang include di sini dan untuk standby, misalnya ini backup. Untuk misalnya ini error, kita punya radio satu lagi. Oh, lengkap ya. Nih coba sedikit soal helikopter nih. Ini namanya apa?
Stick. Ini cyclic. 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 Untuk helikopter ini namanya cyclic. Untuk kita mengarahkan. Arahkan ya. Arahkan. Sana maju, kanan, kiri, mundur. Dan ini kolektif. Kolektif. Ini kalau di mobil ya seperti pedal gas lah. Pedal gas. Ini padahal bentuknya kayak rem tangan loh. Jadi kita kalau mau nambah gas, mau nambah powernya kita angkat ke atas. Oke. Dia nggak apa-apa mau kita. Oh, boleh? Boleh. Kok ininya ikut? Itu karena efek dari kalau ngangkat kolektif biasanya. Oh, karena rotornya ya? Iya. Iya, iya. Ini boleh diangkat? Boleh. Oh, iya. Kolektif. Jadi ini baling-balingnya tuh begini. Ya, untuk aerodinamisnya nanti akan berubah dengan kalau misalnya kita merubah si kolektif ini. Iya, iya. Naik, turun. Betul. Tapi ini kan nggak ada autopilotnya ya? Kalau untuk yang Bell 505 ini opsional Om. Oh, tambahan. Jadi ada tambahan. Tapi untuk yang di kita ini tidak di. Terbangnya pendek-pendek sebentar-sebentar juga sih ya. Dan juga lumayan menambah load kalau misalnya kita pakai autopilot. Oh gitu. Hover itu pakai tangan gini aja? Iya. Tahan. Tahan Nggak ada kayak dengan auto kaki. hover gitu? Kalau ini nggak ada auto hover. Untuk auto hover itu biasanya udah kalau ada autopilotnya bisa ada opsionalnya lagi. Oh, jadi auto hover dulu auto baru hover. autopilot dulu baru Iya. auto hover. I see. Oke. Tapi ini kami tertarik untuk ngelihat helikopter yang lebih gede karena itu Siap. di dalam Oke Om. ada Bell juga, helikopter Bell juga yang lebih besar. Siap. Boleh ya Ayo, lihat ya? Ayo Om. Gede, helikopter gede. Bell 429. Bell 429. Kenapa Niner biasanya 9? Kenapa dibilang Niner sih kadang-kadang? Untuk bahasa penerbangan kan biar jelas aja, misalnya kita kontak dengan tower untuk 9 Niner atau untuk 4 forward. Forward. Jadi forward to Niner. Forward to Niner. Kita taunya Fortuner. Nah ini kelihatan nih, knalpotnya ada 2 nih kanan kiri nih. Ya. Ya berarti engine-nya ada 2 ya, Cap? Engine ada 2, kemudian ini sudah dilengkapi dengan aircon sudah pasti. Ada AC-nya. Autopilot juga sudah. Oke. Untuk lebih safety-nya lagi kita ada weather radar. Oh, Untuk IFR, untuk instrumen flight ini sudah terus bisa. bisa. Oh. Dan ini blade-nya tuh ada 4. Kalau Ya. itu kan 2 tuh. Ya, Ini 4 loh. Mungkin karena multi engine jadi ini ya, kuat gitu muternya kali ya. ya. Itu di leading edge-nya tuh kayak ada de-icing ya? Kan? Bukan di icing Om, jadi itu apa namanya? Untuk dia lebih nggak bervibrasi aja Om. Oh, untuk vibrasi ya? Untuk vibrasi. Gagah banget loh. Itu tail rotornya aja ada 4. Ya, lebih stabil Banyak. dia Om. Nih kita lihat buntutnya ya. Buntutnya ini kompleks juga. Jadi pitch-nya itu bisa main juga ya. Ya, Ini kenapa nggak simetris gini sih, Cap? Ada alasannya nggak sih? ini biar lebih stabil aja Om. Oh. Kalau yang terlalu sama semua sudutnya jadi kurang stabil. Oke. Karena ini aja rumit nih ini. Ini overhaulnya berapa duit ya? Tail rotor doang. Ini berarti ada di dalam boomnya ada gardannya, ada kopelnya. Ada apanya itu shaftnya Om. As kopel. Shaft. Drive shaft ini apaan, Cap? Ini antena Om. Oh, antena. Iya, ini antena. Untuk yang kecil-kecil itu antena, semuanya yang di bawah juga antena. Oh, Yang di atas high frequency ya? Karena ada antena GPS, ada high frequency, ada VHF. Ya. Ini biar nggak tail strike, Betul, ini untuk biar menghindari nggak tail mentok. strike. Ini anti petir, penangkal Ya. petir kan? Ini penangkal petir. Jadi kenapa di saya pesawat juga ada begini-ginian nonjol? Ini adalah sebenarnya penangkal petir. Jadi petir nyampe sini duluan. Untuk statik ini sebenarnya Om, listrik statis. Listrik statis, ya. Melepaskan listrik statis. Tapi petir nyampe sini duluan? Enggak juga sih Om. Oh berarti salah sama ini. Kira ini penangkal petir. Kalau nyampe di depan dulu gitu. Depan duluan. Duh gedenya. Cap ini ada bagasi nggak sih, Cap? Ada, ini bagasinya sebelah sini Om. Oh. Kita ke sini. Nah, ini untuk bagasinya Oh gede juga. lumayan Om. Gede banget ini. Jadi untuk bagasi area ini kita bisa isi maksimum ada di sini Om 540 pound ya, sekitar 250-an lah. 220 kg. Ya, kira-kira segitu Om. Beratnya ya, Iya. intinya sama diikat biar nggak maju mundur. Betul. Kalau memang dimensinya besar kita harus ikat. Oh, lihat kameranya. Ini terbuat dari apa sih, Kak? Ini sama apa namanya? Komposit. Komposit. Ini
Ini ada kaki buat naik juga. Betul, karena kan kalau mau misalnya kita mau pre-flight atau kita mau ke engine kita pakai ini kalau nggak ada tangga ya. Om. Kalau nggak ada tangga, ya. Dari dulu ya, dari kecil ngeliat helikopter, kirain engine-nya tuh ada di belakang sini. Ternyata ada di atas. Dan nggak gede-gede amat gitu. Maksudnya kenapa nggak ditambah lagi penumpang lagi di sini daripada barang nggak sih? Kalau itu pabrikannya aja tuh. Tapi kan iya makanya kayak tempatnya lebih baik nambah lagi gitu tempat duduknya. Kok engine-nya di atas aja dan sebenarnya nggak gede-gede amat engine-nya. Betul. Om. Bell itu buatan Amerika ya? Bell America. Sliding door dong. Tapi nggak kayak door. Alphard Anda di rumah. Ini nggak power sliding door karena biasanya ada yang bukain. Jadi ini konfigurasi untuk VIP Om. Kalau yang di VIP nih ya? Helicity, iya. Ada juga konfigurasi yang kursinya ke depan semua ada. Oh. Yang ini menghadap ke depan juga ada. Nanti tinggal bisa dibalik juga? Bisa. Apa harus ada izin-izin tertentu untuk balik-balik? Ada biasanya ada relnya, kita tinggal balik aja. Ini bisa dicopot satu-satu Om. Oh, keren. Ya, jadi dibikin kalau dua misalnya aja yang di captain tengah, seat ya gitu. kalau misalnya di tengah ini mau kita buat pakai meja kecil bisa, ini Wah, dicopot keren. jadiin meja, Ini juga kasih meja tengahnya enak nih, bisa. ya kan? Gila, ini kapasitas penumpangnya di belakang itu 6 orang. 6 orang. Boleh dulu kayak Ya boleh Om. kita rasain joknya. Joknya jok kulit ya. Jok kulit. Nyaman, cukup nyender dan empuk, enak sekali. Seat beltnya itu 3 titik ya. Seat belt Apa untuk 4? ini 3. Kayak mobil. titik. Ya kayak mobil. Kayak mobil ada AC-nya nih. AC. AC ada lampu baca. Ini ada empuk-empuk. Ini keras-keras. Ada handle-nya semua. Ini mewah nih. Headsetnya Bose. Bose Ya. A20. Dan ada pasti ada noise cancellation ya. Betul. Tuh, kan ada giniannya itu. Ini mahal punya nih. Siap. Iya kan? Mewah lu penumpangnya dikasih beginian. Luar biasa nih. Mau coba duduk di depan Om? Mau. Oke. Tuh pakai meja nih enak nih bener nih. Ah keren sekali. Keren sekali kokpitnya. Aduh keren sekali. Keren sekali. Ini glass cockpit, Glass tapi mudaan cockpit. yang itu ya. Apa ini termasuk muda juga? Mudah, kalau baru lebih baru yang itu. Pesawatnya, ya. Kalau untuk sistemnya lebih canggih yang ini. Karena ini sudah autopilot, udah ada autopilot. weather radar, sudah Autopilotnya di mana? Di sini di layar apa? autopilot ini. Om. Pencatan ini. AP1, AP2. Nah, ini autopilotnya. Kirain apa itu selama ini angkasa pura ya? Jadi begitu kita aktifin autopilot, kita sudah setting di GPS, pesawat akan belok sendiri, saatnya dia belok sendiri. Iya. Kita udah kerjaannya lebih ringan lah. Om. Iya, nggak perlu pegangin. Nggak perlu megangin. Kita bisa sambil makan, minum, tinggal Asik. monitor aja gitu. Selama ini baru 2 kali naik helikopter ya. Ya, Om. Dua-duanya berarti Bell 545. Ya, Yang pertama di Bali Urban Air, terus kemudian di sini tadi. Next time berarti harus nyobain 429 Om. Ini dong, Iya, makanya. next time Nggak, 429. dan belum ngerasain turbulence. Nggak usah ngerasain kalau Kenapa? bisa. Ngapain Om? Nggak pengen tahu gitu. Oh pengen tahu. Pengen tahu helikopter kena turbulence tuh kayak apa? Oh iya. Ya kan? Tadi ada sedikit turbulence angin-angin dikit cuma buntutnya aja lari-lari dikit. Ya. Ya kan? Siap. Belum ketemu yang begini nih. Ya. Ada tapi begininya. Saya juga nggak terlalu sering juga sih Om mengalami turbulence. Biasanya turbulence itu kalau misalnya terbang-terbang di gunung ya lebih sering. Ya, karena ada angin yang berantakan. Anginnya berantakan. Tapi kalau misalnya terbang di kota atau daerah yang flat, rata-rata turbulennya ya paling bumpy bukan turbulen Om. Bumpy, Jadi ya. misalnya siang hari jam 12 siang kita Ya, lagi ya. terik-teriknya cerah gitu. Nah, kita bisa ngerasain bumpy tuh. Ya bumpy cuma begitu-begitu aja Om, nggak sampai yang turbulence. Iya. Kalau hujan deras gitu apa? Hujan deras pun saya pernah punya pengalaman hujan deras pakai heli yang ini. Kalau hujan deras malah sebenarnya lebih stabil. Sebelum hujan yang ngeri ya? Sebelum hujan yang ngeri. Iya, benar. Kalau udah hujan malah ya lebih stabil dia udah si awan CB-nya itu kan udah pecah jadi kita nggak Iya. ketemu turbulence. Benar. Oke, nah ini lihat ya pesawat ya. Backupnya tuh beberapa. Ini layar nih kalau misalnya mati kenapa-napa ada ini. Ini ada 3 ini lumayan cukup lah. Untuk standby untuk Untuk ini kan standby. kalau ini kan apa namanya instrumen dasar lah Om. Instrumen dasar, Iya, instrumen altimeter, dasar, altimeter, ini apa namanya? Artificial horizon Artificial sama horizon sama speed. airspeed. Jadi Iya. kalau ini
blank semua, masih ada ini kita masih bisa terbang. Tapi kalau misalnya ini mati semua, terus adanya ini, kita mau hover itu sulit nggak? Kalau hover kan kita tidak tergantung ngeliat ini. instrumen ya? Iya, visual mata visual, ya? Sama rasanya? Iya. Rasa di badan? Betul. Ini nyala ini. Cetek. Iya, ini. Gak ada kuncinya, ini aja cetek satu nih. Baterai. Jadi secara general untuk heli yang ini nyalain yang gampangannya baterai on, ini untuk fuelnya pump, udah kita tinggal run start, udah itu aja. Gampang amat. Jadi baterai ini run start. Hah? Gitu Iya, doang? itu aja. Tinggal kita monitor di. Start, terus habis itu ini engine 1, terus engine 2 run start lagi. Iya. Dia balik sendiri nggak start? Ini balik sendiri. Kalau udah begitu hidup? dia 50%, ya istilahnya di heli ini sistemnya udah 50%, dia balik sendiri. Oh, kalau pas lagi start misalnya exhaust gasnya panas gitu, Ya. kita bisa cancel sendiri apa dia otomatis cancel? Kita kan monitor engine instrument. Begitu ada yang exit, kita sendiri om. Oh. Terus udah gitu ini lagi ada pemadamnya sendiri tuh. Betul, untuk Tuh fire. In case ada engine fire, engine fire ya ini pakai ini om. Pencet, kemudian engine release-nya ini dia nyemprot sendiri. Tapi mudah-mudahan jangan sampai pernah kita pakai. Nah ini kan helikopter 2 engine ya. Kalau misalnya kita terbang single engine terpaksa, apakah masih bisa terbang panjang atau enggak? Untuk heli yang ini udah tergantung load kita ya om ya kalau misalnya terbang panjang. Tapi bisa heli untuk yang ini bisa. Oh iya? Ya. Jadi ini bisa terbang single engine aja? Dengan dari pabrikan kalau memenuhi semua maksudnya kita tidak overload, kita memenuhi semuanya bisa. Maksudnya kalau kita lagi terbang itu mesin mati satu, itu nggak ada satu lagi nggak apa-apa? Bisa. Nggak cari mendarat emergency di mana? Untuk engine mati satu kalau memang turun terus ya kita cari tempat pendaratan atau kita cari bandara terdekat atau yang kita mudah menghubungi ada sinyal lah. Iya. Jadi kalau ada apa-apa kita gampang kita ada di mana. Tapi makanya kalau ngelihat helikopter ini kayaknya tuh lebih terbang dibanding dengan airline pilot gitu. Gitu ya, Mbak? Ya abis orang pilot tuh kayaknya take off ini ngelihat di video-video ya, take off, landing. Udah itu aja yang sibuknya. Iya, betul. Coba helikopter. Sibuk kayak Ya. Bikin helikopternya diam aja sibuk. Lebih ada seninya. Ada seninya, lebih ada seni terbang ya. Iya. Ini radio. Radio, ini radio. Ini autopilot nih. Ya. Ya, ini begitu autopilotnya nanti on, ini untuk Ini kita untuk misalnya heading. kita mau belok pakai ini, kita beloknya. Udah nggak pakai ini lagi, Om. Iya. Jadi kita pakai ini. Ini yang dikontrol berarti ini bukan radar ya? Semuanya Om, begitu autopilot semua lepas. Semua lepas. Jadi dari cyclic itu radar dikontrol sama autopilot kecuali ini power. Power kita masih karena ini 3 axis, kalau 3 axis power kita yang kontrol. Tapi ada juga 429 yang 4 axis. Untuk yang 4 axis ini dikontrol sama autopilot juga. Oh. Yang lebih canggih lagi. Iya. Itu pencetannya banyak banget ya. Rasanya pengen pencet gitu. Boleh Om, kalau masih nggak nyala masih aman. Kalau mau dipencet-pencet masih aman. Enggak pengen itu yang tadi baterai ini. Iya nih setirnya juga banyak banget, ada trimnya. Ya, ada trim. Ya. Hoist ini apa, Cap? Itu hoist itu untuk yang biasanya digunakan untuk SAR. Jadi yang tali turun. Oh, di terus sini kita ya tempatnya ya. Di sini ada kontrolnya, di belakang juga ada. Oke. Ada cable cut. Ya, cable cut ini apabila hoist misalnya macet, terus nggak bisa, ini untuk cable cutnya, untuk hoist. Berarti ini memang didesain buat ngangkut pakai tali juga ya? Bisa. Dan karena standarnya Ya, ada ini, ada. tombol-tombolnya. Ya. FD DCPL. Ini flight director di kapal, flight jadi director. in case lagi autopilot kita tiba-tiba ingin disconnected dengan autopilotnya, tinggal kita pencet. Oh, ini autopilot disconnect ya. Ya, disengage. Disengage. Ini banyak ini. Ada yang missile, mana missile? Yang untuk Mesin gun sama missile. Banyak banget pencetannya. Ya, kan asik. Ya, ada trim rail. Ya, itu untuk trim. Ini trim ya? Ini apa? Ini Railnya. untuk trim. Ini trim ini kan? Ya, trim ini. Ah. Kalau ini untuk trim putar-putar belok-belok ini. Kalau misalnya kita nggak pakai autopilot. Iya. Cargo rail. Kalau gue di sini untuk kalau misalnya kita sling operation, kemudian ada apa-apa dengan load kita di bawah ini, ya ini untuk rilisnya. Oh, bukan cable cut ininya. Cable cut untuk hoist.
Ntar hoist sama Hoist tuh biasanya di samping sini. Oh, yang nongol, Ya, yang ada nongol, kerennya, terus- ada ya, ininya, yang ada nongol boomnya terus- gitu ya. Terus ada ini. Oh, ini PTT, PTT. push to talk. Rumit. Asik tapi ya, Asik, banyak. asik Ini juga di kolektifnya juga banyak banget tombol-tombolnya. Ya, ini kita bisa gaspol ininya lebih tinggi lagi RPM-nya ya. Betul. Itu digunakan untuk biasanya untuk take off sama landing aja, Om. Rudder trim Nah, ini untuk rudder trim juga. Kita mau misalnya ditahan kanan, gini, tahan, ini pencet juga. untuk nge-save gitu ya. Ya, untuk nge-save. biar nggak balik. Ya, betul. Asik ya. Yuk, terbangin yuk. Ayo, Om. Kapan, Om? Kapan aja yuk. Ayo. Aduh, pengen banget ini. Gila, gede. Asik banget. Terus sama pertanyaan lagi, Cap. Oke. Kenapa wipernya cuma satu sebelah kanan doang? Kasian dong yang kiri. Sebenarnya desain ada dua, Om. Hmm. Tapi kan ini single pilot operation juga. Mm-mm. Yang lebih butuh Yang cuma kanan. yang kanan. Jadi yang kiri nggak terlalu butuh. Iya sih. Ya, sinyalnya wipernya mana, Cap? Wipernya ini di sini, Om. Nah, Iya, iya. intermediate, low, sama high. Sama kayak di mobil. Ada auto. Kalau mobil ada auto sekarang. Oh, mobil auto. Ini enggak, Om. Ini masih manual kita. Wah, keren. Oke, nah kalau emergency gitu ya, Iya. itu si pilot helikopter itu karena kebanyakan single pilot itu mesti hafal semuanya ya, karena dia nggak bisa ngelihat, nggak bisa ngebuka buku apa-apa gitu kan? Kalau heli yang ini bisa, Om. In case terjadi emergency. Hah? AP masih on. Kita nggak perlu disengage. Kita ambil buku aja. Nah, ini buku emergency. Masih bisa buka buku? Iya. Kan autopilot, Om. Heli Iya masih sih. terbang. Iya sih. Kita buka emergency yang mana tinggal kita Iya, buka. ada nih. Tinggal kita yang mana tinggal. Jadi insya Allah harusnya tidak ada kesalahan prosedur karena Iya. kita sambil baca. Iya. Kalau untuk yang nyari udah autopilot. Kecuali kalau autopilotnya yang error, kita nggak bisa buka buku. Tapi kalau kita lagi terbang, kondisi autopilot masih on, kita masih dikontrol sama autopilot, ya kita tinggal buka buku aja. Tapi ya, canggih banget ya, berarti Iya. ya. Dan benar-benar terbang nih, helikopter tuh benar-benar terbang. Nggak, tadinya kami agak kurang suka helikopter kayak, kenapa? Kok sayap bisa muter gitu? Iya kan? Nah, ini kan sayap tapi muter. Ya, rotary wing, Rotary sayap wing, berputar. Saya berputar. Udah gitu karena ada momentum putarannya perlu dikonter lagi sama tail rotornya. Ya, betul. Itu kayaknya buang-buang energi gitu kan. Ternyata asik helikopter itu. Satu kelebihannya lagi ya, kita bisa landing di mana saja. Mana saja itu Nggak dia. usah deh, nggak perlu runway sebenarnya kita. Iya. Nah, oke. Sekarang peraturannya nih Ya, di Indonesia. Ya. Saya punya halaman rumah yang luas. ya, Saya mau landing helikopter di situ, boleh? ya. Boleh nggak sama yang punyanya? Boleh. Oke, kita landing. Tapi apakah perlu ada izin misalnya seberapa keras landasannya gitu-gitu? Atau luasan daerahnya gitu? Kalau Apakah ada? kekerasan helipadnya sendiri, ya minimal lapangan bola itu kan udah cukup keras ya. Om? Udah, ya. Itu udah bisa untuk heli. Enggak ambil Enggak. gitu. Kan sebelum landing prosedurnya itu begitu landing kita cek dulu tuh. Biasanya kita bawa engineer atau misalnya kita nggak bawa engineer ada Om misalnya. Ya. Om tinggal cek aja. Om ambles nggak? Oh, Aman. diturunin Ya lagi, udah. baru Ya, turunin baru lagi. kita turunin lagi. Jadi nggak langsung main begitu Bener-bener landing. sebebas itu. Iya. Yang penting yang punyanya boleh ya kita landing. Tapi ada otoritas yang mesti kita minta izin. Saya mau mendarat di, let's say di mana gitu. Biasanya kalau kita kayak tadi penerbangan saya yang pertama ke Bandung di Dago Pakar itu lapangannya kecil juga. Itu paling minta izin bersurat ke Husennya aja. Kita ngasih tahu aja. Kita bersurat ke Husen Ini surat Negara. Dir Husen Sastra. Iya dari perusahaan. Oh, dari perusahaan ya oke. Perusahaan, perusahaan bersurat ke Husen. Dia udah mengetahui, ya udah kita terbang landing tadi juga kita landing di lapangan Om. Di Dago itu. Iya, asik dong. Di lapangan. Asik dong. Jadi tinggal negosiasi sama pemilik lapangan aja. Benar. Kalau misalnya Om punya lapangan di rumah, itu kan nggak perlu bernego lagi, berarti itu Iya. punya Om, ya udah kita tinggal landing. Gitu ya? Kok ternyata enak ya? Asik banget gitu. Jadi bebas kemana Makanya itu kelebihannya daripada ini Om, dari rotary fixed wing. Ya. Asik banget. Ayo turun. Siapa Om? Weather radarnya di depan. Weather radar di depan Om. Dia posisinya ada di dalam sini. Keren loh, ada weather radar segala. Itu apa sih, Kap? Oh, ini pemotong Ini, itu ya? ya, Kabel kabel cutter, Ah, kabel ah. cutter. Ya, jadi kalau misalnya ada nyangkut kabel, Ya. baling-balingnya akan kepotong di situ. Sebelum nyampe baling-baling diharapkan dia masuk ke Kena situ itu dulu, oke. Kapan-kapan harus dicoba ini Om. Harus. Oh, ini kayak pitotube gitu. Ya betul, pitotupnya ada 2 Om. Kanan dan Yang kiri. itu ada juga? Yang itu ada. Oh, nggak ngeh ya. Kalau itu 1, yang ini 2. Ini dua bentuk untuk co-pilot side atau
untuk inputnya yang kanan sama kiri. Iya. Ini kalau lupa dicopot ini bahaya. Speednya nggak nunjuk, Ini, iya, nggak nunjuk apa-apa. Iya. nunjuk apa-apa di Cuma instrumen. helikopter itu kan bisa diem ya, jadi Iya. aman-aman aja. Yang ini nggak nyala, balik lagi yuk. Iya. Gitu kan. Coba pesawat abis mau take off gitu, kita harus Tapi take off. juga take off aja. belum ketahuan Om, kalau misalnya kita hover, Hah? kan belum ada speednya. Oh, iya Begitu juga. kita maju Ya, baru jalan. ketahuan, oh nggak ada speednya, nah baru kita Mundur aja, tarik berhenti mundur. dulu, berhenti dulu. Iya. Terus ini Cap, kalau belok itu Ya. pakai radar atau pakai ini sih? Untuk belok, jadi Saya tuh punya radio kontrol helikopter Ya. nih, yang selalu jatuh. Ya. Ya. Tuh bingung, cuma bisa maju mundur. Beloknya pakai yang mana ya? Ini geser. Itu Kalau di bentuknya bawah dia aneh. geser dia. Begitu belok kan kita pakai Iya. ini untuk nyeimbangin beloknya kita. Ini radarnya Harus dimainin. harus dimainin. Repot. Iya, lebih repot. Lebih repot. Enak pakai drone aja gitu. Ya, drone semuanya udah otomatis. Ah, keren banget. Ya Cap, kapan Siap. terbang? Thank you banget. Oke, ditunggu Om untuk terbang dengan saya pakai Bell Pengen Fortuna. sekali. Ajak Bung Fitra kali ya. Iya, dia jealous, dia nggak ikut terbang tadi. Harus kita kasih challenge, mungkin kita harus kita Oh, challenge. kasih challenge ya. Suruh lompat pakai tali dari helikopter. Jangan lupa tekan tombol jempol ke atas dan subscribe channel Mobi dan Zombie apabila belum ikut dengan tombol lonceng share video di seluruh dunia melalui sosial media Anda, dan jangan lupa follow sosial media kami semua. Helicity juga. Captain Edi, Instagramnya ada? Ada. Ini. Oke. Terima kasih telah menonton. Thank you Cap. Sama-sama Om. Sehat-sehat selalu. Sehat selalu.